Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah praktikum konsep jaringan yaitu Bu Fitri Setiorini. Di sini saya Anissa Arsilia Aiman, NRP 3120500024 dari kelas 2 D3 ITA akan menjelaskan terkait praktikum konsep jaringan yaitu PKA 4.5.1. Nah, di sini saya sudah mempunyai data atau mempunyai file dari 4.5.1. Nah, di sini sudah terdapat paket tracer interplan routing challenge, di mana di sini sudah terdapat addressing tabelnya, lalu ada VLAN and post assignment table, ada skenario, ada instructionnya juga. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjalankan paket tracer interplan routing challenge dari 0% hingga 100%. Namun di sini sebenarnya sudah complete 100%, namun akan saya reset activity supaya seperti awal kembali, yaitu 0, completionnya jadi 0% seperti itu. Nah, di sini sudah 0%, maka yang harus dilakukan adalah mengikuti instructionnya. Yang pertama, assign IP address to R1 and S1 be set on the addressing table. Nah, di sini kita diminta untuk men-assign R1, di mana R1 memiliki beberapa interface mulai dari G0/0, G0/1.10 hingga .99 dengan IP address dan subnet mask yang sudah tertera pada PT activity ini atau pada addressing table ini. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuka CLI dari R1, lalu langsung saja kita enter lalu enable, lalu masuk ke terminal dengan cara configure terminal. Setelah masuk pada config, yang harus dilakukan adalah masuk pada interface G0/1. Sebelumnya kita exit terlebih dahulu untuk melihat apakah pada R1 ini sudah IP address-nya sudah benar atau tidak, dengan cara melihat show IP address. Nah, di sini dengan kita mengetikkan show IP interface brief, maka kita dapat melihat terkait IP address dari G0/0, di mana IP address-nya 172.17.25.2 sama seperti pada addressing table yang ada di ini, paket tracer ini. Lalu untuk G0/1 ini masih unassign status IP address-nya, maka dari itu tugas kita adalah men-assign IP address dari G0/1 hingga 10 dari G01.10 hingga .99 seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah masuk pada terminal terlebih dahulu, lalu jika sudah ke interface G0/1.10. Enter. Jika sudah masuk pada config sub if, yang harus dilakukan adalah masuk pada encapsulation. Di sini yang harus dilakukan adalah masuk pada encapsulation .1 key 10 sesuai dengan pada G10 ya, G10. Langsung saja klik enter. Jika sudah, masuk ke IP address. Untuk menambahkan IP address, lalu kopikan IP address yang ada pada tabel addressing tabel ini. Langsung saja. Nah, di copy di sini, paste.
jangan lupa untuk menambahkan subnet max ya. Langsung copy juga di sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, langsung saja enter. Ya, seperti itu. Selanjutnya langsung saja ke exit. Lalu ulangi dari interface G0/1.10 ini, namun titik 10-nya diubah menjadi titik 20 untuk melanjutkan sign interface yang ada di addressing table ini. Terkait IP address-nya harus disamakan dengan IP address yang ada di addressing table ini. Di sini karena IP address-nya sama, hanya berbeda pada ini puluhannya saja, yang ini 10, 20, 30, 88 seperti itu. Untuk subnet max-nya juga sama, maka cukup diubah di puluhannya saja. Nah, jika sudah, karena di sini masih merah, kita no shutdown dulu terlebih dahulu dengan cara exit terlebih dahulu dari subif ya. Lalu langsung ke no shutdown. Oh, mohon maaf, ini kayaknya oh ya, setelah exit jangan lupa untuk masuk ke interface G0/1 terlebih dahulu ya. Jangan lupa, karena jika tidak maka akan terjadi error seperti tadi. Jika sudah, lalu langsung saja ke no shutdown. Nah, jika sudah seperti ini, maka G0/1.10, 20, 30, 88, 99 sudah change state to up seperti itu, sehingga di sininya sudah tidak merah lagi melainkan warna hijau seperti itu. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke paket tracer intervalan ya. Lalu kita masuk ke instruction kedua, yaitu configure the default gateway on S1. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigur default gateway-nya. Maka dari itu yang harus kita lakukan, karena yang ini R1 sudah selesai, maka kita tinggal X saja. Lalu pergi ke S1 ya, S1, karena di instructionnya S1 kita buka yang ini juga S1 ya, jangan lupa. Lalu kita langsung ke S1 ini. S1 ini memiliki interface VLAN 99, IP address 172.17.99.10 dan subnet max-nya yang seperti ini, dengan tidak lupa dengan default gateway-nya 172.17.991 seperti itu. Nah, maka yang harus kita lakukan pada CLI yang pertama, di enter dulu enable configure terminal. Lalu jika sudah, ke interface VLAN 99. Sesuai yang ada pada interface ini pada S1.
VLAN 99. Jika sudah, lalu kita men-set IP address-nya dengan cara IP address. Lalu kita copy saja IP address-nya dari addressing table-nya. Jangan lupa juga untuk menambahkan subnet mask-nya dengan cara mengkopinya juga. Nah, karena sudah selesai, maka exit. Lalu kita set terkait IP default-nya dengan cara IP default. Gateway. Jangan lupa untuk ditambahkan default gateway-nya juga, kita copy dari sini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah melakukan instruction kedua, yaitu mengkonfigur the default gateway on S1 ini. Sudah selesai. Selanjutnya kita ke S3, di mana di S3 ini kita diminta untuk meng-create name and assign VLAN on S1 be set on the VLAN and port assignment table. Port should be in access mode. Your VLAN name should match the name in the table exactly. Seperti itu. Oke, setelah sebelumnya untuk melangkah ke instruction ketiga, yaitu create name ini, jangan lupa untuk men-shutdown terlebih dahulu ya. Jadi untuk perintahnya kita ke interface VLAN 99 terlebih dahulu, lalu exit, bukan exit, shutdown ya, no shutdown. Lalu baru exit, seperti itu. Nah, jika sudah, maka kita buat VLAN yang ada di sini, yang ada di ini nih, VLAN and port assignment table ini dengan nama VLAN 10, VLAN 20, dan diberi nama sesuai pada tabel ini. Maka yang harus dilakukan adalah kita masukkan VLAN 10 terlebih dahulu. Jika sudah, masukkan namanya, name faculty ya. Lalu lanjut ke VLAN ke 20 hingga 99 dengan nama yang ada di sini. Nah, karena interface VLAN 99 change state to up, tidak apa-apa karena ini adalah merupakan pengaruh dari nama dari VLAN 88 karena namanya adalah VLAN natif. Langsung saja di enter. Jika sudah VLAN 99, maka masukkan nama dari VLAN 99, yaitu manajemen. Jangan lupa jika sudah, lalu klik exit. Nah, seperti itu. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan atau membuat dan menamai dari VLAN tersebut, yang harus kita lakukan adalah ini, sebaiknya port should be in access mode. Jadi kita memberikan akses mode pada port yang sudah kita buat. Nah, di sini akses modenya, interface-nya seperti ini. Maka yang harus kita lakukan adalah masuk pada interface-nya, interface ring ya.
dengan langsung copy saja dari sini terkait interface-nya ya. Seperti ini, lalu enter saja. Jika sudah, kita switch port. Lalu setelah di switch port mode akses, maka kita switch portnya akses VLAN 10 ya, karena di sini interface yang F0/11 sampai 17 itu merupakan interface dari VLAN 10. Jika sudah, langsung saja exit dan lakukan hal ini hingga VLAN 30, di mana VLAN 30 merupakan F0/6 hingga 10. Nah, selanjutnya kita beralih ke instruction ketiga, yaitu configure G01 of S1 as a static trunk and assignment the native VLAN. Nah, di sini kita akan switch port mode trunk ya. Jadi di sini yang harus dilakukan adalah exit terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke interface G0/1. Lalu switch port mode terang ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan LAN protocol interface Gigabyte ya. Change state to down ya. Ini tidak apa-apa, muncul seperti ini, langsung saja di enter. Lalu ke switch port trunk native VLAN 88 sesuai pada yang ada pada di tabel port assignment table ini. Switch port trunk. Nah, maka dari itu, jika sudah, ini dapat dikatakan kita sudah berhasil untuk menyelesaikan instruction keempat ini, seperti itu. Selanjutnya kita diminta untuk all ports that are not assigned to VLAN should be disabled. Atau kita diminta untuk mematikan semua port yang tidak assign ya, harus dimatikan. Nah, sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu yang mana yang digunakan.
Nah, di sini ada kita urut dari sini dulu ya. FA0/6, FA0, lalu di sini ada FA0 juga, ada FA0/18, lalu di sini ada FA0/11, dan ada FA0 juga. Maka dari itu yang harus kita lakukan, kita kembali ke S1 lagi, kita matikan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk di exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan rank FA yang tidak digunakan dengan menggunakan interface rank FA, lalu FA yang tidak digunakan, seperti itu, seperti yang saya masukkan ini. Oh iya, jangan lupa setelah FA0/19 hingga 24, jangan lupa juga memasukkan G0 hingga 2. Karena pada ini ya, hanya yang digunakan hanya G01 ya, G0/1, sehingga yang dimatikan adalah G0/2. G0/2 saya besarkan terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja di enter, lalu masukkan perintah shutdown. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu change state to administrasi down. Itu tandanya, itu berarti kita sudah berhasil mendisable atau mematikan rank-rank yang sudah tidak digunakan, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mendisable VLAN, yang harus kita lakukan adalah mengkonfigure interVLAN routing on R1 bisa on the addressing table. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka CLI dari R1, di mana R1 ini ya. Nah, R1 ini kita diminta untuk yang ini nih, saya tunjukkan terlebih dahulu terkait ini ya. Nah, kita menghidupkan yang native VLAN ini. Kita ya menghidupkan. Nah, setelah itu jika sudah, kita kembali ke R1. Jangan lupa di configure terlebih dahulu. Jika sudah di enable, lalu kita ke interface G0/1.88 ya.
Dan jika sudah, kita ke encapsulation.1 key. Jangan lupa diberi tanda tanya. Nah, di sini kita akan muncul native make this as native VLAN. Lalu di sini beri native. Nah, ini sudah selesai. Maka dari itu langsung saja di exit. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah verify connectivity R1, S1, and all PC should be able to ping each other and the server. Seperti itu. Lalu yang kita lakukan adalah kita membuka dari PC 1 ya. Lalu ke terminal. Ke PC 1. Lalu command prompt, lalu kita ping. Jangan lupa untuk menggunakan server terlebih dahulu, tinggal copy saja. Nah, ini sudah berhasil ya terkait ping ke server. Lalu kita mencoba ping ke yang ini ya, G0/1.10. Nah, ini juga sudah bisa. Kita coba lagi ke yang 99 ya, mungkin. Nah, ini juga ternyata sudah bisa. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.